Saya Amelia dari tim Pusdatin BGN bersama rekan-rekan yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, kegiatan diseminasi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman penggunaan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional, khususnya pada fitur manajemen penerima manfaat atau MPM, dan pengisian penilaian organoleptik oleh PIC penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengguna, baik kepala SPPG maupun PIC penerima manfaat, dapat memahami alur penggunaan sistem mulai dari proses login, registrasi akun PIC, pengelolaan data penerima manfaat, hingga pengisian penilaian organoleptik secara tepat dan optimal. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke agenda pertama terkait capaian hasil penggunaan aplikasi MPM maupun PMPWA yang akan disampaikan oleh Mas Aang Jatnika dari tim Pusdatin BGN. Kepada Mas Aang Jatnika, kami Ya, terima kasih Mbak Amelia dari tim Pusdatin BGN. Selamat siang rekan-rekan, udah 4.300 nih yang join ya, 4.300-an. Seperti biasa saya minta bantuannya untuk kalau ada yang join atau temennya gitu ya, ada sesama anak SPPG, kepala SPPG, minta tolong segera diingatkan untuk hadir seperti itu, karena kita mau bahas lagi terkait dua modul, yaitu manajemen penerima manfaat dan uji organoleptik oleh PIC penerima manfaat gitu ya. Nah, kenapa sistem ini kami akan exercise terus gitu ya ke teman-teman semua, karena ini nanti akan jadi, bukan nanti, sekarang ini sudah jadi satu indikator atau satu tools untuk melihat tingkat kepuasan sebenarnya gitu ya, ketika sekolah menerima dari SPPG mereka bisa memberikan rating, itu tentunya akan bisa menjadi masukan yang sangat baik ya buat penyelenggaraan secara keseluruhan. Modulnya sendiri terus di-develop gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan SPPG, kebutuhan sekolah, dan juga kebutuhan BGN dari pusat seperti itu. Mungkin boleh next slide. Oke. Yang pertama ini adalah data dari hasil capaian dari mulai kami kemarin merilis gitu ya, kita roll out terus kemudian sampai hari ini untuk capaian registrasi akun PIC PM ya. Jadi di MPM untuk registrasi akun PIC PM-nya datanya sebagai berikut. Ada 2.671 PIC PM yang sudah terinput seperti itu. Mungkin ini bisa jadi mewakili jumlah yang sama dari sekolah ya, seperti itu. Kemudian ada SPPG, ada 590 SPPG seperti itu, 590 SPPG yang menginput PIC PM seperti itu untuk dari KPM-nya itu sejumlah 2.367. Berarti ada 1-2 sekolah lah yang diinputnya lebih dari satu untuk PIC PM-nya. Gak apa-apa, itu gak masalah. Kayak gitu. Intinya itu dibolehkan untuk mencegah misalnya satu orang PIC PM-nya lagi keluar, lagi cuti, itu ada cadangannya seperti itu. Nah, tapi yang jadi benchmarkingnya sendiri, ini angkanya sejujurnya sangat besar, dan ini yang kenapa kita kejar terus untuk teman-teman segera melakukan penginputan PIC PM. Nah, nanti ada penjelasan detail terkait bagaimana menambahkan KPM-nya sendiri seperti itu ya, supaya ada di MPM. Supaya di MPM ini, di manajemen penerima manfaat, sekolah atau institusi yang belum terdaftar itu bisa segera pasti penjelasan di manajemen penerima manfaat atau MPM. Kita banyak banget singkatannya ya, tapi prinsipnya untuk PM yang di belakang itu penerima manfaat. Sisanya ada manajemen, kemudian ada kelompok, kayak gitu, ada PIC, sebenarnya itu aja yang bedain gitu ya. Oke, dari data yang ada sebenarnya potensi total PIC PM itu ada 170.505. Kayak gitu, ini jumlah sekolah atau KPM seperti kelompok gitu, ada 170.000. Nah, persen SPPG-nya itu berarti dari angka 2.367 dan 590 ini masih rendah sekali gitu ya.
persentase SPPG-nya baru 3% untuk yang menginput PIC, kemudian KPM dengan PIC PM terinput itu lebih rendah lagi, belum sampai 2%, kayak gitu. Jadi dari seluruh sekolah ini yang sudah terinput punya PIC ini baru 1,39%. Nah, ini yang kami minta tolong sekali, balik lagi untuk segera dibuka MPM-nya, ditambahkan untuk PIC PM-nya. Seperti itu, ditambahkan PIC PM-nya, kemudian disosialisasikan ke sekolah, dan segera mereka menginput. Paralel kami juga sedang melakukan untuk koordinasi dengan kementerian terkait gitu ya, pihak terkait untuk dikeluarkannya regulasi kepala SPPG atau dari pihak sekolah itu menunjuk PICPM yang bisa melakukan rating organoleptik seperti itu. Jadi angka-angka ini mohon bisa segera dikejar. Mungkin kami akan setiap minggu membuat kegiatan seperti ini, kita sebut sebagai diseminasi gitu ya, untuk melihat capaian dan segala macam. Hari ini kita masih bicara kuantitasnya. Mungkin minggu depan kita akan bicara kualitasnya. Berapa sih ratingnya, berapa sih nilainya, SPPG yang paling bagus berapa sih nilainya, kayak gitu. Itu mungkin akan secepatnya kita bahas ketika data yang terkumpul udah cukup banyak, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah capaian penggunaan MPM gitu ya, manajemen penerima manfaat, untuk meregistrasi akun PIC penerima manfaat, kayak gitu. Dari di sebelah kanan ini adalah data provinsi. Jadi tadi tuh ada angka 2000-an gitu ya. Nah, PIC PM 2.600 kalau nggak salah. Total PIC PM terinput per provinsinya itu Jawa Barat tertinggi, Jawa Timur berikutnya, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, Jogja, Sumsel, dan Riau. Jadi bisa dilihat ini adalah 10 provinsi tertinggi yang sudah menginput jumlah PICPM seperti itu. Nah, saya applause atau berterima kasih sekali kepada Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ini atas capaiannya yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi manapun seperti itu ya. Nah, dari yang sebelah kanan ini total PICPM terinput sendiri ada Indramayu di peringkat pertama, kemudian di Garut, Cianjur, Sukabumi, Sumedang, Bandung Barat. Ini sampai nomor 6 Jawa Barat semua. Kemudian Tulung Agung, kemudian Bogor, Ciamis juga Jawa Barat, dan ada Wajo. Ya, Wajo ini dari Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Mungkin ada yang dari Wajo, nanti saya mau tanya-tanya sedikit ya. Nanti tolong tunjuk tangan yang dari Wajo. Saya mau nanya-nanya sedikit. Ini progres sangat baik gitu ya. Bisa ada di 10 besar seperti itu. Nah, untuk wilayah lain, kami mohon bantuannya dari Kepala SPPG, kemudian dari KPPG, dari Korcam, Korwil, kemudian Karek untuk mengingatkan lagi ke Kepala SPPG-nya agar segera menambahkan PICPM di aplikasi MPM atau di web MPM, di link MPM-nya. Kayak gitu, karena supaya nanti penilaiannya bisa semakin rich datanya, semakin kaya. Nanti kita akan bahas olahan datanya. Kalau hari ini kita bahas capaian penginputannya dulu, belum angkanya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penggunaan fitur organoleptiknya sendiri. Di sini adalah untuk PICPM gitu ya. Nah, untuk laporan masuknya itu ada 1.892 dengan laporan dari KPM-nya sejumlah 616. Dengan SPPG terlapor 166. Nah, ini angkanya masih lebih kecil daripada yang sudah dilaporkan. Dibanding dengan data pembuatan PICPM. Jadi sudah beberapa SPPG yang sudah membuatkan akun sekolah, tapi akun sekolahnya ini belum memberikan rating. Nah, mohon sekali yang sudah dibuatkan itu segera disosialisasikan untuk melakukan rating. Seperti itu. Tadi kita lihat ya, ada 2.000-an sekolah yang sudah dibuatkan. Tapi yang melapor itu baru 616 yang memberikan rating. Kayak gitu. Dengan persentasenya seperti ini. Ada aromanya 9942, tampilan makanan yang layak 99,26, kemudian rasa 98, layak konsumsi 99,68. Nah, ini angka ini masih dari data di 166 SPPG kayak gitu, dengan total KPM lapornya itu adalah 616. Nah, ini angkanya masih jauh sekali dari bahkan PICPM yang sudah dibuatkan. Jadi mohon bantuannya sekali lagi kepada teman-teman dari stakeholder di
di lapangan gitu ya, semua pihak gitu untuk mendorong proses ini dulu seperti itu, karena proses ini sangat penting buat evaluasi kayak gitu ya, buat evaluasi, buat pelibatan pihak sekolah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk capaian penginputannya hampir sama ya, Jawa Barat pertama, kemudian Jawa Timur, kemudian Bali, kemudian Jawa Tengah, Sulsel, NTB, Lampung, Sumatera Selatan, dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ini partisipasi rating, jadi ini bisa dibilang jumlah rating yang dibuat paling banyak, begitu bahasanya. Jadi Jawa Barat ini sudah memberikan 600 lebih rating, kayak gitu, dari sekian ratus sekolah, kayak gitu. Nah, ini mohon lebih ditingkatkan lagi, teman-teman. Kami mohon sekali untuk agak didorong untuk diawasi seperti itu, untuk ditanya gitu ya, misalnya dari Korcam, dari KPPG, ini sudah belum SPPG-nya bikin ini? Kami mohon bantuan sekali seperti itu, karena ini udah jadi arahan dari Pak Wakil Kepala Badan seperti itu. Kemarin sudah diarahkan untuk segera membuat penilaian dari sekolah terhadap makanan yang diberikan. Nah, kemudian untuk kota terbanyak dengan rating uji organoleptik, ini ada yang pertama di Ciamis gitu ya. Ini hebat juga, saya bilang tidak diduga gitu ya, kabupaten bukan ibu kota provinsi tapi bisa peringkat 1 kayak gitu. Kemudian Indramayu, Buleleng, baru berikutnya adalah Bandung, yang mana ini ibu kota provinsi seperti itu. Sisanya ke bawah yang ibu kota provinsi hanya kota Mataram, sisanya adalah kota atau kabupaten. Nah, ini perlu diapresiasi itu ya. Mungkin ada teman dari Bangli atau Pasuruan yang hadir, nanti kita mau tanya-tanya sedikit ya. Kalau itu silahkan tunjuk tangan, mungkin bisa memberikan sedikit sedikit tips atau sharing pengalamannya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, saya rasa dari saya itu aja dulu. Nah, berikutnya adalah panduan teknis. Ini mungkin untuk yang sudah bisa tetap diperhatikan, karena tadi ada tambahan terkait KPK yang belum lebih memperhatikan supaya segera bisa dilakukan di lapangan. Seperti itu, bisa diimplementasikan di lapangan, penilaiannya segera masuk. Seperti itu. Oke, baik, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aang untuk pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke agenda utama yang akan disampaikan oleh Mas Dwi Agung Wicaksono dari tim Pusdatin BGN. Kepada Mas Agung kami persilahkan. Ya, baik. Apakah suaranya terdengar jelas, Pak Iman? Ya, oke, baik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Saya dengan Agung dari Pusdatin BGN, rekan-rekan sekalian. Jadi untuk saat ini kami akan coba menyampaikan terkait dengan informasi untuk penggunaan dari manajemen penerima manfaat atau kami singkat mungkin MPM ya. Lalu kemudian nanti juga kami akan menjelaskan terkait dengan aplikasi penerima manfaat untuk pengisian uji rating organoleptik tersebut, rekan-rekan sekalian, seperti itu. Jadi mungkin nanti kami akan coba sampaikan beberapa poin-poin penting gitu ya. Jadi ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Aang terkait dengan capaian-capaiannya, alhamdulillah dan terima kasih. Kami sangat mengapresiasi teman-teman dari SPPG untuk atas kerjasamanya ya untuk melakukan pengkinian data di manajemen penerima manfaat, lalu kemudian mengelaborasi juga teman-teman di sekolah gitu ya untuk melakukan uji rating organoleptik pada aplikasi penerima manfaatnya, seperti itu. Lanjut, Kak? Ya, selanjutnya rekan-rekan sekalian, jadi aplikasi MPM ini gitu ya bisa menggunakan berbagai perangkat mobile-nya seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan atau aplikasi download aplikasi tertentu gitu ya.
hanya menggunakan browser yang mungkin browsernya kami rekomendasikan itu menggunakan Google Chrome gitu ya untuk Android seperti itu. Lalu kemudian nanti menggunakan Safari juga untuk pengguna dari iOS. Jadi tidak ada batasan untuk mengaksesnya gitu ya. Baik Android maupun iOS bisa mengakses dari aplikasi MPM ini dengan menggunakan link yang sudah tertera di sini gitu ya, mpm/scpgn.bgn.go.id/out/login gitu ya. Nanti bisa diakses, lalu kemudian ini nanti aplikasinya bisa diakses dengan menggunakan laptop, terus smartphone dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih mudah gitu ya untuk akses dari aplikasi MPM ini. Next Kak, lanjut. Ya, jadi ini ada informasi selanjutnya ya rekan-rekan sekalian dari Kepala SPPG yang sudah alhamdulillah membantu kami untuk melakukan penginputan gitu ya, penginputan data sekolah yang ada di manajemen MPM, aplikasi MPM ini gitu ya. Namun demikian karena kami mencoba untuk berkolaborasi ya dengan tim-tim terkait gitu ya, terkait dengan aplikasi MPM ini gitu kan. Untuk saat ini kami dapat menginformasikan bahwa rekan-rekan Kepala SPPG yang sudah menambahkan gitu kan, menambahkan sekolah di aplikasi manajemen manfaat ini gitu kan. Nah, ini per Jumat kemarin kami lakukan untuk pengkinian datanya gitu. Jadi yang sudah diinput manual oleh Kepala SPPG, ini kami lakukan pengkinian datanya untuk datanya lebih spesifik lagi seperti itu. Lalu kemudian nanti rekan-rekan dari Kepala SPPG bisa melakukan cek secara berkala juga terkait dengan KPM ya, atau sekolah-sekolah yang ada di SPPG-nya masing-masing. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Lanjut Kak. Oke, melanjutkan dari tadi ya informasi terkait dengan pemadanan data. Jadi untuk saat ini secara berkala data akan dimasukkan ke dalam masing-masing akun manajemen penerima manfaat dari masing-masing SPPG rekan-rekan sekalian. Namun demikian, kami juga mohon bantuan nih kepada masing-masing kepala SPPG jika terdapat perbedaan data gitu ya, atau perbedaan sekolah maupun KPM ini lalu kemudian tidak muncul juga di aplikasi. Nah, ini ada beberapa step yang harus dilakukan oleh kepala SPPG untuk membantu kami dalam pemadanan data tersebut seperti itu. Nah, salah satunya langkah pertama adalah kepala SPPG ini wajib memastikan data NPSN atau NSM atau NSPP dan sekolahnya ini berstatus aktif pada SMO. Jadi mohon nanti kepala SPPG juga mengecek lagi di SMO status dari masing-masing sekolahnya atau penerima manfaat sekolah ini statusnya aktif atau tidak aktif. Yang kami sarankan atau kami rekomendasikan statusnya aktif. Karena ketika itu aktif, maka data akan terkirim nanti langsung ke aplikasi manajemen masing-masing, manajemen penerima manfaat masing-masing SPPG-nya. Seperti itu. Lalu kemudian kepala SPPG juga bisa memastikan nomor-nomor tersebut gitu ya, NPSN, NSM atau NSPP ini jika belum terisi, ini wajib diisi juga gitu. Nah, cara mengisinya gimana? Cara mengisinya nanti di SMO kan ada kolom isian ya. Saat ini sih mungkin masih belum mandatori gitu kan. Namun demikian nanti akhirnya kami akan mewajibkan untuk melakukan pengisian dari salah satu nomor tersebut, baik itu NPSN atau NSM atau NSPP gitu kan. Untuk yang NSM ini mungkin dari sekolah keagamaan gitu ya, lalu NSPP ini untuk pesantren seperti itu. Nanti boleh mohon bantuannya dan kerjasamanya dari kepala SPPG untuk melakukan juga pengecekan di SMO masing-masing seperti itu. Lalu kemudian pemadanan data ini dilakukan pada saat datanya sudah terisi lengkap dan sesuai pada SMO tersebut gitu ya. Mungkin SMO ini yang dimaksud dialur ya. Mungkin teman-teman juga
yang saat ini sudah mengakses tersebut harap melengkapi data tersebut gitu ya. Lalu kemudian jika data NPSN sudah lengkap dan sesuai di SMO, namun data sekolah ini tetap belum muncul gitu ya, Kepala SPPG dapat melakukan atau menghubungi helpdesk atau call center BGN. Seperti itu rekan-rekan. Jadi demi keberlangsungan pemadanan data ini, nah ini kami mohon kerjasamanya juga dari masing-masing kepala SPPG untuk dapat melakukan pengecekan di masing-masing akun SMO-nya terkait dengan pengisian nomor, seperti itu, lalu status dari masing-masing sekolahnya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, Kak. Ya, selanjutnya adalah masuk akun untuk MPM gitu ya. Bagi kepala SPPG ini nanti bagaimana sih caranya kepala SPPG untuk masuk ke dalam manajemen penerima manfaatnya ini gitu ya. Oke, kita langsung aja lanjut, Kak. Iya, seperti di awal tadi kita aksesnya melalui browser gitu ya, dengan klik link yang tersebut di slide gitu ya, di mpm-spgn.bgn.go.id/out/login. Lalu kemudian nanti akan muncul halaman untuk akses menggunakan SSO seperti itu, gitu ya. Di sini lalu kemudian SSO SIPGN ini apa? SSO SIPGN ini adalah akses, di mana ini kan aksesnya diberikan kepada kepala SPPG ya. Nah, aksesnya ini adalah akses yang sudah didaftarkan di SDMO emailnya, seperti itu. Jadi apabila rekan-rekan itu emailnya sudah didaftarkan di SDMO sebagai kepala SPPG, insya Allah nanti dengan menggunakan fitur masuk menggunakan SSO ini, langsung bisa mengakses halaman yang dimaksud, seperti itu. Lanjut, Kak. Oke, nah setelah masuk ke login SSO tersebut, nanti diarahkan ke halaman seperti ini, rekan-rekan sekalian. Jadi masukkan email yang sudah didaftarkan tadi, lalu kemudian selanjutnya klik tombol kirim OTP. Seperti itu. Lanjut, Kak. Oke. Nah, selain itu, rekan-rekan sekalian bisa menggunakan akses masuk dengan Google. Seperti itu. Nah, tapi namun demikian, setelah kita melakukan pemilihan menggunakan masuk dengan Google, ini nanti ada beberapa step ya yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi dari Google-nya, seperti itu. Lalu kemudian nanti akan diarahkan masuk menuju ke halaman OTP, seperti itu, rekan-rekan sekalian. Next, Kak. Ya, oke. Nah, ini adalah halaman untuk verifikasi OTP. OTP ini dapatnya dari mana? OTP ini dapatnya dari email, rekan-rekan sekalian. Jadi ketika tadi sudah masuk menginputkan alamat emailnya, lalu kemudian nanti akan muncul kode verifikasi OTP di emailnya rekan-rekan sekalian. Nah, apabila tidak masuk juga di halaman inbox gitu ya, nah rekan-rekan sekalian bisa mengeceknya di halaman spam, seperti itu. Atau bila juga tidak menerima, boleh melakukan pengiriman ulang dengan klik kirim ulang, seperti itu rekan-rekan. Selanjutnya, Kak. Oke, setelah masuk kode OTP sudah terverifikasi, rekan-rekan diarahkan ke halaman login untuk persetujuan PDP ya, gitu kan. Nah, persetujuan PDP ini rekan-rekan hanya menceklis di nomor 5 dan nomor 6 ini gitu ya. Lalu kemudian bisa klik untuk tombol izinkan selanjutnya, seperti itu. Nah, jika tidak akan muncul lagi untuk persetujuannya, ini nanti rekan-rekan bisa checkbox ya untuk tidak menampilkan informasi pemberitahuan PDP pada saat login selanjutnya, seperti itu rekan-rekan. Lanjut, Kak. Oke. Nah, setelah itu kepala SPPG setelah masuk ke dalam aplikasi manajemen penerima manfaat, tugas selanjutnya adalah mendaftarkan atau meregistrasikan akun PIC penerima manfaat. Nah, di sini nanti boleh, Kak, next. Di sini nanti setelah masuk ke dalam akun penerima manfaat, manajemen penerima manfaat,
Ini nanti rekan-rekan kepala SPPG akan diarahkan atau bisa klik untuk halaman kelompok penerima manfaat seperti itu. Jadi di sini ada yang di angka 1 ya, di button sebelah kiri itu ada kelompok penerima manfaat. Lalu kemudian untuk melakukan pencarian apabila SPPG rekan-rekan ini banyak gitu ya. Nah ini kami sediakan untuk fitur pencarian. Nah bisa memasukkan kodenya atau nama dari sekolahnya tersebut gitu, dimasukkan ke dalam sini untuk melakukan pencarian. Lalu selanjutnya kita juga setelah mendapatkan sekolah yang dimaksud gitu ya, kita juga bisa melihat informasi lebih detail gitu. Nah di sini kami sediakan untuk tombol detail untuk melihat informasi dari masing-masing sekolah yang dimaksud gitu ya. Jadi ada beberapa sekolah, lalu kemudian sudah terpilih nih, misal sekolah SD 1 gitu ya. Nah, kita bisa melihat detailnya dari sekolah tersebut. Lanjut, Kak. Ya, baik. Nah, ini adalah halaman untuk detail dari masing-masing sekolah. Namun demikian, rekan-rekan sekalian, ini informasinya masih, aliran datanya juga masih berjalan ya. Jadi, untuk keseluruhan informasi yang ada di sini, gitu ya, informasi administratifnya, ini belum selalu lengkap atau sesuai dengan apa yang diinformasikan, apa yang sudah dimasukkan, diinputkan ke dalam data-data SMO seperti itu. Jadi termasuk dengan jumlah siswa dan sebagainya. Ini aliran datanya masih berlangsung rekan-rekan. Jadi mungkin bisa secara berkala juga melakukan pengecekan terhadap jumlah siswa maupun data-data yang ada di detail masing-masing sekolah ini gitu. Lanjut, Kak. Oke. Nah, untuk detailnya ini rekan-rekan sekalian gitu ya, dari detail ini gitu nanti kepala SPPG itu menambahkan atau meregistrasikan dari akun PICPM-nya gitu kan. Nah, nambahkannya gimana gitu kan? Dari tadi untuk yang klik detail gitu, kemudian nanti di situ ada di bagian bawah gitu ya, bagian bawah atau tengah, di situ ada tombol tambah PIC seperti itu. Nah, bisa ditambahkan dengan klik tambah PIC, lalu kemudian nanti akan muncul, lanjut Kak, nanti akan muncul beberapa field ya, atau beberapa kolom yang wajib diisikan oleh kepala SPPG untuk mengisikan di masing-masing petugas atau PIC di sekolahnya, seperti itu. Nah, ini kami informasikan ini ada 3 ya yang harus diisi gitu kan. 4, mohon maaf. 4, nama lengkap, nomor telepon, email, lalu kemudian jabatan PIC penerima manfaat. Untuk jabatan ini bisa dipilihkan saja, karena masing-masing sekolah itu beda-beda ya untuk PIC penerima manfaatnya gitu ya. Rata-rata emang guru gitu, tapi ada juga yang beberapa staf tata usaha, mungkin seperti itu. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing, seperti itu. Lalu kemudian setelah terisikan dengan baik gitu ya, dilanjutkan untuk klik disimpan rekan-rekan. Jadi di bawah itu ada tombol simpan, lalu kemudian nanti boleh lanjut Kak. Nanti diarahkan untuk ada informasi untuk konfirmasi dari simpan data PIC penerima manfaat tersebut. Apabila masih ada koreksi, bisa dilanjutkan dengan klik periksa kembali. Lalu apabila sudah oke gitu ya, untuk melanjutkan proses bisa klik simpan. Lanjut Kak. Nah, kemudian setelah disimpan, ini nanti akan muncul datanya di card PIC penerima manfaatnya gitu ya. Nah, nanti di sini akan menampilkan informasi yang berisi detail data PIC penerima manfaat tersebut. Seperti itu. Nah, di sini kami memberikan informasi bahwa bisa saja masing-masing sekolah itu memiliki lebih dari 1 PIC penerima manfaat, gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Aang, apabila yang PIC penerima manfaat inti ini berhalangan, gitu ya, lalu diberikan juga untuk PIC cadangan, gitu, atau PIC tambahan untuk
membackup dari PIC penerima manfaat di sekolah tersebut. Gitu. Lanjut Kak. Ya. Selanjutnya adalah panduan untuk organoleptik di penerima manfaat, gitu ya, di mana ini nanti pengisiannya diisi oleh PIC penerima manfaat yang akunnya sudah didaftarkan atau ditambahkan oleh kepala SPPG di aplikasi manajemen penerima manfaatnya yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin ini nanti kami juga mohon bantuan kepada rekan-rekan kepala SPPG untuk bisa menginformasikan kepada masing-masing PIC penerima manfaat, gitu. Nah, caranya di lapangan masing-masing. Kami kemarin ada beberapa bicara dengan kepala SPPG, gitu ya. Cara mereka emang beda-beda sesuai dengan kondisi di lapangan, gitu ya. Ada yang mereka mengumpulkan ke dalam SPPG-nya, gitu. Lalu kemudian ada yang mereka mendatangkan diri ke masing-masing SPPG-nya, gitu kan. Ada yang mungkin by WhatsApp dan sebagainya. Nah, ini kami kembalikan ke masing-masing kepala SPPG untuk dapat berkomunikasi kepada masing-masing PIC penerima manfaatnya, gitu kan. PIC sekolah kalau di sini ya, untuk pengisian organoleptiknya, seperti itu. Nah, untuk aplikasi PM ini, gitu ya, ini sama halnya dengan AMPM, ini berbasis web. Jadi tidak perlu melakukan download apapun. Nah, ini juga sudah dirancang secara responsif, dapat diakses dengan menggunakan Android, dengan menggunakan iOS, dengan menggunakan tablet, gitu ya, dengan menggunakan laptop pun, gitu kan. Ini bisa digunakan seperti itu dengan mengakses pm .bgn.bgn.go.id/out/login, seperti itu rekan-rekan. Jadi ini lebih mudah ya untuk diaksesnya, seperti itu. Lanjut Kak. Oke, selanjutnya nanti PIC penerima manfaat ini wajib melakukan login atau masuk ke dalam aplikasi tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah, next Kak. Ya, masuk ke dalam aplikasi melalui browser, seperti itu ya. Lalu kemudian masuk menggunakan akses BGN. Di sini judulnya berbeda ya rekan-rekan. Akses BGN, artinya akses BGN ini adalah akses atau email yang sudah didaftarkan oleh kepala SPPG melalui MPM. Seperti itu. Next Kak, lanjut. Ya, email bisa dimasukkan ke dalam kolom yang sudah tersedia, gitu kan. Lalu kemudian klik kirim OTP, atau bisa juga masuk menggunakan Google, seperti halnya tadi di manajemen penerima manfaat, seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah itu nanti untuk pilihan yang Google, ini seperti halnya tadi ya, MPM ya, akan mengikuti sesuai dengan instruksi dari Google itu sendiri. Lalu kemudian nanti sudah masuk ke dalam Google tersebut atau menginputkan email yang sudah didaftarkan, rekan-rekan nanti diarahkan ke dalam kode OTP atau verifikasi kode OTP, seperti itu. Nah, ini dimasukkan ke dalam kode OTP. Sama halnya tadi, kode OTP apabila tidak masuk, gitu ya, bisa cek di halaman spam gitu. Lalu kemudian ada juga bisa juga untuk opsi kirim ulang, seperti itu rekan-rekan. Ya, oke, lanjut Kak. Sama halnya dengan NPM, kita juga melakukan persetujuan untuk perlindungan data pribadi ya. Perlindungan data pribadi ini mohon untuk di checklist gitu. Lalu kemudian apabila tidak ingin menampilkan kembali untuk persetujuan PDP ini di kemudian hari pada saat login, ini untuk yang nomor 6 ini di checklist, gitu kan. Lalu selanjutnya adalah melakukan tekan tombol izinkan, seperti itu. Lanjut Kak. Baik. Nah, setelah masuk ke dalam aplikasi penerima manfaat dari dari masing-masing PIC sekolah, gitu ya. Nah, nanti tugas dari PIC sekolah adalah melakukan pengisian penilaian organoleptik, seperti itu. Lanjut Kak. Oke. Tugasnya adalah ada 9 ya untuk pengisian, seperti itu.
Jadi ada beberapa pengisian gini untuk nama menunya, lalu kemudian nanti waktu pengiriman, kemudian tampilan makanan, aroma makanan, rasa makanan, kelayakan makanan, lalu kemudian bukti makanan dan konfirmasi penilaian. Lalu nanti kemudian ada status untuk pengisian organoleptiknya, seperti itu. Lanjut Kak? Oke. Setelah awal masuk pada hari itu gitu ya. Jadi untuk pengisian organoleptik ini diharapkan dilakukan setiap hari dari masing-masing sekolah gitu ya, atau PIC penerima manfaat sebelum menerima makanan. Itu idealnya. Ya kami sarankan sebelum menerima makanan melihat dulu kondisinya, salah satu makanannya seperti itu, lalu kemudian dinilai dengan mengisi uji rating organoleptik ini, rekan-rekan sekalian gitu ya. Jadi nanti setelah masuk ke dalam aplikasinya akan muncul pop-up gitu ya, untuk dipilih penilaian organoleptik belum dikirim. Artinya pada hari itu yang bersangkutan PIC penerima manfaat sekolah ini belum melakukan uji rating dari organoleptik. Lalu kemudian klik link isi sekarang, ya. Kemudian nanti akan diarahkan ke halaman menu utama gitu ya, tampilan menu utama. Lalu kemudian di sini ada beberapa gitu ya informasi terkait dengan PIC atau sekolahnya gitu kan. Ini contohnya adalah SPPG Johar Baru 2 gitu ya. Ini nama KPN-nya SDN Johar Baru, alamatnya dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah, di sini ada informasinya seperti itu. Nah, penilaian terhadap organoleptik ini ada card atau kita sebut apa ya, button mungkin ya di bawah gitu ya. Di sini ada tertulis di bawah tulisan menu utama ada organoleptik gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipilih atau diklik di nomor 3 ini rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Lanjut Kak. Oke. Selanjutnya nanti PIC penerima manfaat akan diarahkan untuk mengisi beberapa kolom untuk form penilaian hariannya. Seperti itu. Nah, di sini ada informasi juga, pastikan Anda sudah mencoba menu pada tanggal hari itu gitu ya, untuk penilaian membantu evaluasi program MBG. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada beberapa kolom gitu ya. Untuk yang pertama ini adalah memberikan informasi terkait nama menu. Nah, ini saat ini kami memberikan free text gitu ya, bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian dari PIC penerima manfaat sesuai dengan menu yang tersedia atau menu yang diberikan pada hari itu kepada sekolah, seperti itu. Lanjut Kak. Oke, ini nama menu. Lanjut Kak, lagi Kak. Oke, kemudian selanjutnya ini PIC sekolah wajib mengisikan terkait dengan waktu pengiriman gitu ya. Nah, waktu pengiriman ini kami bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama tepat waktu, yang kedua lebih awal, yang ketiga terlambat. Nah, untuk pengisian ini apabila tepat waktu itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi ketika sudah mengisi tepat waktu, it's okay, nggak ada informasi lainnya yang perlu diisi. Namun demikian, nanti untuk pengisian lebih awal dan terlambat, Bapak Ibu PIC sekolah ini wajib mengisikan informasi tambahan untuk keterangan dari waktu yang disampaikan gitu ya. Ini contohnya untuk yang lebih awal gitu, untuk pengisiannya nanti harap diisikan untuk berapa lama selisih waktunya. Nah, silakan nanti diisikan dengan menggunakan angka seperti itu, dengan satuannya menit. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian apabila statusnya itu terlambat juga sama, nanti diisikan untuk sisihnya berapa lama waktunya gitu kan, diisikan dalam satuan menit gitu. Oke, lanjut Kak. Baik, selanjutnya adalah pengisian untuk tampilan makanan yang diterima pada hari tersebut. Nanti Bapak Ibu dari PIC sekolah itu wajib mengisikan untuk tampilan makanannya. Di sini kami bagi menjadi 2 kategori, layak dan tidak layak.
apabila layak, ini tidak ada informasi yang perlu ditambahkan kemudian, gitu ya. Apabila pilihannya tidak layak, ini ada beberapa informasi. Di sini kami memberikan informasi secara default, gitu ya. Artinya informasi yang secara umum disampaikan. Namun demikian kami juga memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu PIC penerima manfaat memberikan penilaian dengan lainnya gitu ya, sesuai dengan kondisinya. Ini ada di kolom bawah. Untuk pengisian di kolom yang terlihat bermasalah, ini Bapak Ibu PIC penerima manfaat hanya memberikan checklist saja. Pilihannya boleh satu, boleh keduanya, boleh ketiganya, atau keempatnya juga tidak ada masalah, seperti itu. Nah, nanti apabila tidak diterima, itu ya tidak layak, ini nanti akan memberikan keterangan pada kolom yang tersedia juga, gitu. Isikan untuk yang lainnya ini bebas saja diisikan apabila ada informasi tambahan untuk tampilan makanan di luar dari 4 yang sudah ditentukan ini, Bapak Ibu sekalian nanti ya, sebagai PIC penerima manfaat. Lanjut Kak. Oke, selanjutnya adalah aroma makanan. Nah, aroma makanan ini kami juga bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama layak dan tidak layak, seperti halnya tadi penampilan ya, rekan-rekan sekalian. Jadi untuk yang layak tidak perlu informasi tambahan, dan untuk yang tidak layak ini diisikan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti itu. Dan bisa diisikan juga dengan kondisi-kondisi lainnya di luar dari yang sudah kami tentukan. Oke, selanjutnya Kak. Baik, selanjutnya adalah rasa makanan, gitu ya. Rasa makanan ini seperti halnya tadi, penampilan makanan gitu ya. Rasa makanan juga kita bagi menjadi 2 kategori, normal dan tidak normal gitu. Dan yang tidak normal ada beberapa isian yang perlu dilengkapi oleh PIC penerima manfaat. Dan ini kami juga sediakan untuk pengisian lainnya ya, apabila tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Lanjut Kak. Oke, selanjutnya adalah kelayakan makanan. Nah, pada bagian ini nanti PIC penerima manfaat wajib menilai makanan tersebut layak dikonsumsi atau tidak layak, seperti itu. Nah, apabila tidak layak dikonsumsi, karena layak dikonsumsi sudah pasti ya, tidak ada informasi tambahan. Nah, apabila tidak layak dikonsumsi, gitu ya, nanti Bapak Ibu itu memilih untuk kolom tidak layak konsumsi, seperti itu. Oke, selanjutnya Kak. Ya, selanjutnya adalah mengirimkan bukti foto makanan, seperti itu. Nah, yang kami sarankan di sini, foto makanan adalah foto makanan dengan ompreng terbuka ya, Bapak Ibu ya, atau rekan-rekan sekalian nanti bisa menginformasikan kepada masing-masing PIC penerima manfaat. Jadi foto yang difotokan adalah makanan yang terbuka. Jadi bukan omprengnya yang dipoto gitu ya, karena itu sebagai bukti atau evidence bahwa penampilan makanan yang sudah dinilai oleh PIC penerima manfaat sesuai dengan kondisinya, seperti itu. Nah, di sini kami sarankan atau kami memberikan kesempatan itu maksimal 4 foto kondisi makanan, gitu ya. Lalu per fotonya itu maksimal tidak lebih dari atau maksimal 5 mega per foto, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah foto dikirimkan atau diinput, nanti di bawah foto itu ada card atau informasi terkait dengan Kak, mohon maaf Kak, mundur dulu. Iya, oke. Nah, di situ ada status pengisian, seperti itu. Nah, apabila rekan-rekan sekalian atau PIC penerima manfaat mungkin ya nanti disampaikan kepada beliau-beliaunya, ini statusnya apabila belum selesai atau 7/7 gitu ya, ini tidak akan bisa disubmit atau tidak bisa dikirimkan, seperti itu. Jadi wajib status pengisiannya seluruhnya sudah terisi dan berwarna hijau gitu ya. Lalu kemudian di sini ada status 7/7 selesai, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian nanti setelah itu nanti lanjut Kak. Oke, selanjutnya nanti akan diarahkan kepada konfirmasi penilaian. Nah, di sini nanti ada informasi umumnya gitu ya.
tanggal penilaian, tanggal hari itu gitu ya, untuk pengisian penilaiannya, lalu menunya apa yang sudah diisikan, lalu kemudian waktu pengirimannya bagaimana nih gitu kan, tepat waktu atau terlambat atau terlalu cepat gitu ya. Lalu kemudian di sini ada detail untuk penilaiannya. Kurang lebih seperti itu. Mohon untuk dicek kembali untuk pengisiannya. Lalu apabila sudah selesai gitu ya, apabila tidak ada perubahan lagi, bisa melakukan pengiriman penilaian dengan klik tombol kirim penilaian seperti itu. Oke, lanjut Kak. Ya, setelah kirim penilaian, nanti diarahkan kepada halaman beranda rekan-rekan sekalian gitu ya. Jadi di halaman beranda yang tadinya di situ belum mengirimkan gitu ya, organoleptik saat ini statusnya berwarna hijau dan tertulis selesai hari ini. Gitu. Jadi penilaiannya sudah dikirim, lalu nanti tanggalnya akan muncul di bawahnya seperti itu. Lanjut Kak. Oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, jadi terkait dengan kendala penggunaan sistem ini, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan untuk penggunaan dari sistem atau aplikasi MPM dan PM ini, gitu ya. Lanjut Kak. Ya. Apabila ada kendala dalam penggunaan sistem gitu ya, ini kami memberikan step gitu ya atau informasi terkait dengan penyelesaiannya. Yang pertama adalah jika pengguna menghadapi kendala dalam penggunaan sistem, ini nanti kami menyediakan FAQ gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang secara umum ditanyakan dalam penggunaan atau kendala-kendala dari sistem ini gitu ya. Nanti mungkin rekan-rekan kepala SPPG maupun PIC penerima manfaat juga dapat membaca informasi ini, FAQ ini sebagai dasar apabila ada kendala-kendala yang dialami. Nah, namun halnya apabila di FAQ juga belum terjawab gitu ya kendalanya, ini kami sarankan untuk menghubungi helpdesk atau call center BGN yang tersedia gitu ya. Dengan apabila menggunakan WhatsApp atau email, ini kami sarankan untuk menggunakan template yang sudah kami sediakan. Seperti itu rekan-rekan. Oke, lanjut Kak. Ya, ini ada beberapa FAQ gitu ya, yang sudah kami buat, yang sudah kami rangkum gitu ya dari beberapa pertanyaan gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa membaca atau bisa menggunakan ini sebagai pedoman ya dari kendala-kendala yang dihadapi. Mudah-mudahan sudah terjawab dengan FAQ ini. Namun demikian apabila masih belum menemukan jawabannya, nanti rekan-rekan juga kami arahkan menuju ke helpdesk atau call center seperti itu. Lanjut Kak. Lanjut lagi, nanti mungkin bisa dipelajari ya untuk dibaca-baca dengan materi yang telah kami sediakan. Oke. Ya, helpdesk untuk yang saat ini gitu ya, rekan-rekan sekalian itu bisa menghubungi melalui WhatsApp dengan nomor 081111000808 atau dapat juga mengirimkan melalui email di halo@bgn.go.id ataupun juga melalui call center di 127 gitu ya. Ini untuk melakukan pelaporan kendalanya seperti itu. Baik, mungkin seperti itu dari saya Mbak Amel, kiranya cukup. Nanti mungkin kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Amel. Baik, terima kasih Mas Agung atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Rekan-rekan sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mas Agung maupun Mas Aang terkait cara penggunaan aplikasi MPM maupun penilaian uji organoleptik. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mungkin kita dapat mengundang kembali Mas Aang dan Mas Agung selaku narasumber pada hari ini untuk dapat membantu menjawab pertanyaan dari para peserta. Rekan-rekan yang sekiranya masih kebingungan ataupun memiliki kendala
dapat disampaikan secara langsung melalui Zoom dengan raise hand, yang kemudian akan kami persilahkan untuk join Zoom sebagai panelis, kemudian unmute dan open kamera. Pertanyaan juga dapat dilakukan melalui Slido yang sudah diinfokan di chat Zoom. Baik. Baik, di sini udah ada Bapak Agri A. Ahmad Gufron. Baik, Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar Pak, apakah bisa on cam Pak mungkin? Mohon maaf, Mbak, ini kalau di on cam kan kayaknya sinyalnya buruk, Mbak. Jadi saya izin Oh ya udah off cam. Baik, mungkin boleh diinfokan dulu Pak sebelumnya namanya dan juga dari SPPG mana ya? Baik. Lalu dilanjutkan pertanyaan. Baik, saya Ahmad Gufron dari SPPG Lumajang Dorogowo. Izin bertanya. Di sini saya ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu berkaitan dengan akun MPM. Itu tadi saya coba input dari 31 sekolah itu cuma muncul 10 Kak yang ada. Mungkin saya memahami masih proses transfer data. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua itu apakah setelah PIC sekolah mengisi form organoleptik itu muncul di kita, muncul di MPM atau tidak gitu. Soalnya kita kan nanti harus mensosialisasikan ini biar PIC sekolah itu mengisi setiap harinya gitu. Kalau tidak muncul di kita, itu bagaimana kita mengetahui PIC mana yang sudah mengisi, PIC mana yang belum mengisi, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, terkait dengan kelayakan tadi ya, organoleptik ya. Itu kan ada ketepatan waktu dan lain-lain. Nah, jika PIC itu melaporkan tidak layak dengan foto, misal nih ada isi ompreng yang kurang atau ompreng yang sudah dipindahkan ke wadah lain, terus kondimen yang sudah dimakan berkurang, itu diupload, terus dari pusat itu langsung mengasih nilai jelek tanpa ada konfirmasi ke MPM selaku KSPPG atau bagaimana seperti itu. Soalnya banyak kejadian itu foto-foto yang viralkan di sosmed itu sudah dipindahkan ke wadah lain, menunya sudah dimakan, seperti itu diviralkan. Nah, hal-hal seperti itu tanggapannya gimana nanti, seperti itu. Terima kasih, cukup untuk 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Mungkin boleh dibantu jawab oleh Mas Agung ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Agri Ahmad. Mas Ahmad ya, namanya Mas Ahmad ya. Dari SPPG mana Mas? Punten tadi? SPPG Lumajang Dorogowo, Bapak. Lumajang Dorogowo. Oke, baik. Terima kasih Mas atas informasinya ini ya. Jadi yang pertama, benar Mas, kami sedang melakukan proses pensinkronan itu gitu ya, pemadanan data dan pendistribusian data sekolah tersebut gitu ya. Jadi mohon izin bersabar dan melakukan pengecekan secara berkala ya terhadap MPM-nya ini karena datanya sedang kami alirkan seperti itu. Lalu yang kedua tadi terkait dengan bagaimana cara mengevaluasi atau melihat hasilnya gitu ya dari masing-masing uji organoleptik ini. Nah, untuk saat ini karena masih dalam proses development untuk dashboard masing-masing kepala SPPG di MPM, untuk saat ini belum tersedia, Mas. Tapi insya Allah nanti kami akan sediakan untuk kepala SPPG dapat melihat hasil dari uji organoleptik ini, gitu. Jadi
ya mudah-mudahan dalam waktu dekat lah atau nanti kami akan informasikan lebih lanjut gitu ya terkait dengan dashboard ini. Dan ini emang penting banget untuk kepala SPPG gitu ya. Kami memahami bahwa uji organoleptik ini sebagai bagian dari evaluasi pemberian makanan ya atau pemberian MBG ini kepada penerima manfaat khususnya sekolah ini gitu ya Mas ya. Oke, lalu yang ketiga ini terkait dengan bagaimana penilaian dari pusat untuk melakukan penilaian atau evaluasi ya terhadap masing-masing kepala SPPG. Nah, untuk saat ini kami bisa informasikan gitu ya Mas, karena prosesnya ini masih terus berjalan untuk proses development-nya seperti itu ya. Untuk saat ini, seperti halnya tadi sudah saya sampaikan, pada tahap pertama nanti teman-teman kepala SPPG dapat melihat hasil evaluasi itu sendiri, gitu ya. Untuk melihat hasil evaluasi itu dari penilaian tersebut, lalu kemudian bisa dikomunikasikan hasil tersebut kepada sekolahnya, gitu. Nah, untuk saat ini pusat mengevaluasi untuk pengisian dulu nih atau pendistribusian dari uji organoleptik ini, seperti itu, Mas. Kira-kira menjawab, Mas Ahmad? Siap Bapak, sangat menjawab. Baik. Izin saran satu lagi Boleh. Bapak. Silakan. Di PIC sekolah itu kan kadang menampung menu-menu yang diharapkan siswa-siswanya gitu. Mungkin nanti di form organoleptik itu bisa ditambahkan Terima kasih, ini yang kami butuhkan gitu kan. Jadi kami membutuhkan informasi atau masukan-masukan ya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang kami buat seperti itu. Terima kasih Mas Ahmad Gufron. Silakan Mbak Amel. Baik, mungkin terima kasih Mas Ahmad Gufron untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita ke penanya selanjutnya. Di sini udah ada dari KSPPG Garut Karang Pawitan dari Pak Muhammad Rizky Mator. Izin Pak, boleh on mic.